Halo semua, balik lagi sama aku. Pada kesempatan kali ini aku bakal sharing tentang apa itu user interface. Mungkin kalian udah tahu tentang UI itu seperti apa, atau belum tahu sama sekali tentang UI ini. Jika Anda berprofesi di bidang startup, desainer, developer, dan lain-lain, konsep ini tentu tidak asing bagi kalian. Nah, menurut kalian definisi user interface itu apa? User interface merupakan halaman muka visual serta informasi dalam suatu website atau aplikasi yang menggabungkan tampilan visual, interaksi, serta informasi yang berfungsi untuk meningkatkan kemudahan penggunaan oleh user atau pengguna, serta mendukung pengalaman pengguna atau user experience. Elemen user interface mencakup layout, warna, huruf, atau tipografi yang dirancang dalam bentuk output tampilan produk yang dilihat oleh pengguna. Contohnya seperti ini. Jika kalian masuk dalam suatu website, maka kalian akan melihat tampilan website seperti apa. Mulai dari halaman utama, letak fitur, pemilihan huruf, warna, dan lain-lain. Itu merupakan tampilan user interface atau UI dalam website. Lalu penting nggak sih user interface dalam suatu website atau aplikasi? Ada alasan nggak sih kita perlu merancang UI yang baik untuk website atau aplikasi yang dibuat? Jawabannya simpel, agar pengguna merasa impress dan betah menggunakan website atau aplikasi kita. Pentingnya user interface yaitu meningkatkan citra merek atau branding sehingga berguna untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis. Selain itu, UI ini menjadi identitas atau ciri khas dari website atau aplikasi kita. Perlu diketahui bahwa kadang orang-orang masih belum mengenal pentingnya UI bagi website atau aplikasi kita apa. Biasanya mereka hanya berfokus pada bikin website atau aplikasi yang asal jadi yang ngarep dipakai pengguna. Kadangkala website atau aplikasi mereka memiliki UI yang biasa-biasa aja, bahkan cenderung desainnya tidak menarik. Mulai sekarang, cobalah memberikan perhatian khusus terkait pengembangan desain user interface yang kamu buat. Ini penting karena bisa membantu kamu menumbuhkan interaksi serta kepuasan pengguna yang bisa meningkatkan penjualanmu. Reputasi sebuah produk bisnis salah satunya ditentukan oleh faktor UI ini. User interface ini menjadi penentu sejauh mana sih pengguna melakukan exploring website atau aplikasi kita dengan puncak tertingginya yaitu pengguna merasa tertarik dan nyaman menggunakannya secara terus-menerus. Bahkan saat kita mengunjungi sebuah website atau aplikasi, pengguna bisa berinteraksi menggunakan website atau aplikasi tersebut dengan melihat user interface-nya. Pengguna biasanya tidak langsung mengerti bagaimana menggunakan website atau aplikasi yang kita buat. Disinilah peran UI menjembatani akses pengguna dengan website yang kita buat. Deborah Menu dalam General Principle of UI Design menyatakan ada 17 prinsip dalam pembuatan user interface. Apa saja prinsip-prinsipnya? 1. User compatibility atau kompatibilitas pengguna. Artinya, user interface yang dirancang harus sesuai dengan user yang menggunakannya. Tentunya, UI yang dirancang harus sesuai dengan ekspektasi pengguna. 2. Product compatibility atau kompatibilitas produk. Artinya, user interface selain menekankan kompatibilitas pengguna juga harus memiliki kompatibilitas antar produk yang dirancang, sehingga pengguna tidak merasa kesulitan dalam menggunakan website atau aplikasi kita. 3. Task compatibility atau kompatibilitas tugas. Artinya, prinsip ini menekankan pada rancangan user interface harus sesuai apa yang dilakukan pengguna. Interface ini dirancang memberikan kemudahan tugas yang sesuai apa yang diperintahkan oleh pengguna. Yang keempat, workflow compatibility atau kompatibilitas alur kerja. Artinya, perintah yang dilakukan pengguna cukup banyak, maka fungsi UI dikategorikan berdasarkan grup agar mudah dalam melakukan tugas yang dilakukan. Yang kelima, konsistensi atau konsisten. Artinya, dalam merancang user interface harus konsisten baik dalam sistem perintah atau fungsi fitur UI-nya. Tidak disarankan membuat user interface yang tidak jelas atau membingungkan pengguna. Yang keenam,
familiarity atau familiar. Artinya, rancangan user interface harus familiar yang orang sudah lihat. Ini penting karena pengguna akan jauh lebih mudah menggunakan UI yang kita buat, sehingga pengguna tidak lagi kesulitan menggunakannya dan tahu apa yang harus dilakukan. Para desainer umumnya menggunakan prinsip ini dalam pembuatan UI. Yang ketujuh, simplicity atau simple. Artinya, sebuah user interface harus dirancang sesederhana mungkin. Ketika suatu UI dirancang dengan konsep sederhana, trust me, pengguna akan lebih mudah apa yang harus dilakukan bukan. Yang kedelapan, direct manipulation. Artinya, perintah perubahan yang dilakukan oleh pengguna langsung ditampilkan. 9, control. Artinya, rancangan user interface yang dibuat dapat dikontrol oleh pengguna. 10. What you see is what you get. Artinya, user interface memiliki tampilan sesuai harapan yang diinginkan oleh pengguna. 11. Responsiveness atau responsif. Artinya, rancangan UI bersifat fleksibel dan dapat merespon perubahan yang terjadi dengan penempatan elemen UI yang sesuai. Yang ke-12, flexibility atau fleksibilitas. Artinya, user interface dirancang dengan mempertimbangkan prinsip fleksibilitas yang memungkinkan pengguna bisa melakukan lebih dari satu cara dalam memanfaatkan keseluruhan fitur yang tersedia. Ke-13, invisible technology. Artinya, user interface yang ditampilkan tidak memperlihatkan teknologi di dalamnya, karena dalam setiap fungsi fitur memiliki algoritma sistem yang rumit, sehingga pengguna cukup melihat tampilan UI-nya saja. Ke-14, robustness atau handal. Artinya, UI yang dibuat memiliki kehandalan sistem dalam menangani interaksi dengan pengguna. Ini penting mengingat kehandalan UI merupakan faktor penting dalam interaksi dengan pengguna. Ke-15, protection atau melindungi. Artinya, user interface melindungi kesalahan aktivitas yang dilakukan oleh pengguna dalam proses interaksinya. Ke-16, ease of learning, di mana user interface dirancang agar pengguna bisa memahami dan belajar dengan mudah, terutama orang yang awam sekalipun dalam berinteraksi dengan user interface. Yang ke-17, ease of use atau mudah digunakan. Artinya, user interface dibuat mudah digunakan oleh semua pengguna dalam berinteraksi, baik pengguna awam sampai pengguna profesional. Lalu, bagaimana sih karakteristik user interface yang baik? User interface yang baik menjadi bagian penting dari suatu website atau aplikasi. Setiap UI dibuat dengan tampilan yang berbeda-beda berdasarkan rancangan visual yang dianggap baik, meskipun dalam tanda kutip belum tentu memenuhi karakteristik UI yang baik. Karakteristik ini bisa Anda jadikan acuan apakah UI yang Anda buat sudah tergolong UI yang baik atau belum. Yang pertama, jelas. Artinya, user interface memiliki karakteristik jelas yang memudahkan pengguna mengerti dan bisa berinteraksi dengan mudah, serta tidak membingungkan pengguna dalam menggunakan website atau aplikasi. Yang kedua, singkat. Rancangan UI yang dibuat harus sesederhana mungkin dengan tidak memberikan informasi terlalu panjang. Memberikan informasi yang singkat pada UI memudahkan pengguna serta terlihat lebih rapi. Usahakan tidak memberikan penjelasan panjang lebar agar pengguna tidak menghabiskan waktu memahami informasi yang ditampilkan UI Anda. Gabungan yang diharapkan dari user interface memiliki karakteristik yang jelas dan singkat. Inilah tantangan bagi desainer yang membuat UI yang memiliki karakteristik bagus dan baik. Yang ketiga, familiar. Desain user interface dalam suatu website atau aplikasi tidak lepas dari konsep intuitif, yang berarti bahwa website atau aplikasi yang Anda buat bisa dimengerti secara mudah secara insting oleh pengguna. Dasar konsep intuitif dijadikan pedoman merancang user interface yang familiar. Konsep familiar dalam user interface dibuat dengan berpedoman pada referensi UI yang sudah ada dan dilihat sebelumnya. User akan langsung mengerti apa yang harus dilakukan jika UI kita familiar. Nah, coba implementasikan ini ke dalam UI Anda. Responsif. Itu nomor 4. Di mana responsif sudah tidak asing bagi kalangan desainer maupun developer
Istilah responsif bagi user interface memiliki definisi yang berbeda. Responsif bagi UI memiliki arti cepat dan memberikan informasi yang diperintah oleh pengguna. Selain itu, responsif memberikan informasi yang terjadi oleh perintah pengguna, misalkan ketika pengguna melakukan klik tombol pada website atau aplikasi. Selanjutnya, konsisten, di mana user interface dirancang secara konsisten, berguna memahami suatu pola serta apa fungsi dari elemen-elemen user interface. Elemen-elemen UI diimplementasikan dengan berpedoman pada UI yang sudah familiar. Nah, poin ini cukup penting mengingat konsisten merupakan bagian penting dari karakteristik UI yang baik. Selanjutnya, menarik, di mana poin yang satu ini cukup dibilang penting karena diharapkan user interface memiliki tampilan visual yang menarik. Visual menarik pengguna untuk menggunakan website atau aplikasi. Jika digabungkan dengan konsep jelas, simple, responsif, dan mudah digunakan, maka UI yang dibuat sudah memiliki karakteristik yang baik dan tentunya dengan tampilan visual yang menarik. Selanjutnya ada efisien. Dalam membuat user interface dirancang tidak terlalu muluk-muluk. UI dibuat secara efisien dengan berpedoman pada tujuan pengguna. UI dirancang sesuai tahapan dalam melakukan perintah kerja. Elemen UI disediakan efisien sesuai dengan alur sistem yang dibangun, sederhana, jelas, dan tidak menimbulkan masalah. Forgiving, di mana user interface yang baik tentu menyediakan akses pengembalian informasi, baik kesalahan pengguna atau sistem. Lalu, bagaimana langkah sederhana membuat user interface? Yang pertama, membuat sketsa awal. Nah, sketsa awal dibuat sebagai langkah awal membuat desain user interface. Kamu bisa menggambar sketsa secara manual atau bisa juga memanfaatkan tools software. Sketsa awal berisi rancangan secara mendetail elemen user interface yang akan kamu buat. Selanjutnya ada desain mockup. Mockup dalam user interface merupakan tampilan visual dari konsep awal yang didesain sebelum diimplementasikan ke dalam website atau aplikasi yang kamu buat. Selanjutnya, merancang prototipe, di mana merupakan salah satu tahapan dalam membuat user interface. Prototipe ini merupakan tahapan di mana rancangan UI berinteraksi langsung dengan pengguna. Prototipe ini dibuat layaknya website atau aplikasi secara real. Nah, prototipe ini merupakan tahapan sebelum penyempurnaan final user interface, baik website atau aplikasi. Pada tahap ini, semua saran dan kritikan dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam implementasi user interface. Nah, tools yang bisa kamu manfaatkan dalam membuat interface yaitu Mockflow, Marvel Apps, InVision Studio, dan banyak lagi. Nah, sebelum Anda membuat sebuah website atau aplikasi, tentu rancangan user interface perlu Anda perhatikan karena semua elemen user interface, terutama elemen visual, menjadi penentu apakah pengguna mudah menggunakan dan tertarik akan website atau aplikasi yang kamu buat.